ul izzatu, bangkitlah kesombongan, fahasbuhu, maka cukup bagi orang kafir dan neraka jahanam. Latik samihat, neraka jahanam itu adalah tempat yang paling buruk. Seburuk-buruk tempat adalah neraka jahanam. Yashri nafsahu, mengorbankan dirinya, asilmi, agama Islam, khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Zalaltum, kamu tergelincir, dulalim minal ghamami, naungan awan, bighairi hisabin, dengan tanpa batas. Bagian karena dengki, masalul ladzina khalau, sebagaimana cobaan yang telah dialami orang-orang terdahulu, al-ba'sa wad-dharra, malapetaka dan kesengsaraan, wa zulzilu, digoncangkan, kurhul lakum, sesuatu yang kamu benci, al-fitnatu, fitnah, habitat, maka sia-sia, al-maisiru, judi, la'anatakum, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Ya, bisa dilanjutkan oleh Andani. Baik, saya akan melanjutkan kajian isi dari pemahaman kitab tafsir Al-Ibris dari ayat 200 hingga 220 surat Al-Baqarah. Yang pertama yang bisa saya petik dari sini yaitu kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk melakukan ibadah haji, dan ibadah haji ini hukumnya wajib untuk beberapa orang tertentu dan juga di hari-hari tertentu, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Di dalam ibadah haji ini juga ada ketentuan-ketentuan tertentu yang dilaksanakan, seperti tawaf, terus melempar jumroh, dan juga berenang di Mina. Dengan di sini ditekankan bahwa saat kita melakukan ibadah haji, kita harus banyak-banyak mengingat Allah atau berzikir kepada Allah, dan tidak juga saat beribadah haji kita juga harus mengingat Allah, baik setelah banyak mengingat Allah, baik setelah melakukan ibadah haji ataupun sebelum melakukan ibadah haji. Selanjutnya yang bisa saya petik dari sini yaitu perintah Allah memerintahkan kita, maksudnya umat muslim, untuk berperang di jalan Allah. Dan di sini dijelaskan bahwa kebanyakan orang itu tidak ingin melakukan melaksanakan perintah Allah, perang di jalan Allah, karena kebanyakan orang itu ingin mengikuti hawa nafsunya sendiri. Maka dari itu di sini diterangkan bahwa barang siapa yang rela berperang atau jihad di jalan Allah, itu akan mendapatkan ganjaran atau pahala yang cukup besar bagi orang tersebut. Serta ada manfaat lain di sisi yang tadi setelah disebutkan tentang perang di jalan Allah, yaitu manfaatnya kita itu bisa lebih meredam nafsu kita atau mengendalikan nafsu kita dari akibat dari akibat dari kita mau menjalankan perintah Allah berupa perang di jalan Allah tersebut. Baik, ya itu yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjutkan lagi oleh Mbak Rahman. Ada sedikit hikmah dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Gus Dani, yaitu tentang haji. Haji di sini saya mengambil hikmah. Yang pertama adalah ibadah kita kepada Allah, totalitas ibadah kita kepada Allah, karena puncak ibadah kita adalah haji. Selain itu, di dalam haji juga mengajarkan kepada kita tentang arti sebuah kebersamaan, karena di haji itulah kita melakukan
melakukan sebuah ritual bersama, yaitu melempar jumroh yang dilakukan secara serempak. Selain itu, di dalam tata cara haji ada yang namanya tawaf. Nah, di tawaf itulah ada hikmah yang dapat diambil, yaitu ketika kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di sanalah kita bisa melepas ego kita, melepas hawa nafsu kita, agar kita pasrah ibadah kepada Allah. Lalu sesudah itu kita melalui tahapan wukuf di Arafah, di mana ketika kita sudah melepaskan ego kita, di sanalah kita akan mendapatkan sebuah pengetahuan. Karena pengetahuan yang kita dapat tapi kita masih belum bisa melepaskan ego kita, itu pengetahuannya tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu kita dianjurkan untuk melepaskan ego kita dahulu. Sesudah itu kita pasti akan mendapatkan sebuah pengetahuan. Nah, selanjutnya sesudah kita melepaskan ego lalu mendapat pengetahuan, kita menuju kesadaran dalam beribadah, yaitu atau disebut juga Masy'aril Haram. Nah, sudah kita mendapatkan kesadaran, langkah selanjutnya adalah hikmah yang dapat diambil adalah melempar jumroh. Melempar jumroh itu di sini dapat diambil hikmah untuk melepaskan seluruh ego, lalu hubungan kita tuh hanya aku dan Allah, hanya diriku dan Allah. Jadi tidak ada yang lainnya. Jadi maksudnya itu tidak kita itu diperintah untuk condong kepada Allah, lebih condong kepada Allah. Kan tadi sudah melepaskan ego, lalu mendapatkan pengetahuan. Sudah itu kita mendapat sebuah kesadaran. Nah, sudah itu kita akan menjadikan diri kita itu hanya total pasrah kepada Allah. Jadi sudah tidak ada pengaruh lagi. Misalnya di dalam dunia itu orang yang benci kita, orang yang menyukai kita. Orang yang benci kita tidak akan membuat kita sakit, dan orang yang menyukai kita tidak akan membuat kita lupa akan daratan. Selain itu, maka dari itu haji itu, ketika kita sudah memahami hikmah seperti ini, kita dapat menyimpulkan bahwa haji itu tidak harus berada di Mekah, tidak harus kita berada di Mekah, karena haji itu wajib bagi yang mampu. Tetapi kalau misalnya kita belum mampu atau tidak mampu, kita bisa melakukan haji dimanapun kita berada. Karena yang paling penting dalam haji ini, haji itu penting ketika ketika kita mampu. Itu wajib ketika kita mampu, tapi ketika kita misalnya belum mampu atau tidak mampu, kita bisa menata hati kita untuk bagaimana caranya kita melepaskan ego, lalu akan mendapatkan pengetahuan, sudah itu mendapatkan kesadaran, lalu sudah itu hubungan kita dengan Allah itu total pasrah gitu. Jadi tidak diganggu oleh nafsu-nafsu kita. Karena di dalam melempar jumroh yang tadi telah dijelaskan juga ada cerita yang sangat masyhur, yaitu ketika Nabi Ibrahim disuruh memilih antara dua pilihan ketika mau menyembelih Nabi Ismail. Itu disuruh memilih, apakah memilih perasaan yang menggelayuti rasa cemburu, ataukah memilih keyakinan
cindera mata. Nah, di sini Nabi Ibrahim memilih keyakinan menapaki jejak keyakinan yang menapaki jejak tanpa cindera mata. Nah, itu patut kita contoh, karena memilih keyakinan yang menapaki jejak tanpa cindera mata itu berarti kita sudah total pasrah ke Allah gitu. Nah, akhirnya ketika Nabi Ibrahim memilih itu, Allah pun memberikan sebuah keajaiban, yaitu Nabi Ismail yang tadinya mau disembelih digantikan oleh seekor kambing begitu. Lalu selain di dalam haji inilah ada pelajaran tentang jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah dalam konteks dunia ini bukan dengan berperang, tapi ketika kita menuntut ilmu itu juga merupakan jihad dari Allah. Mungkin ada yang mau menambahkan? Iya, saya akan menambahkan sedikit untuk lebih memahami apa yang disampaikan ulama. Jadi kalau seperti dalam dunia nyata kita, apa langkah-langkah atau ketentuan-ketentuan dalam haji itu tuh bisa kita rasakan, misalnya ya, jadi berurutan gitu ya. Tawaf itu adalah dimana kita membersihkan segala ego kita yang berada di dalam lubuk hati kita, atau membersihkan hawa nafsu kita yang mikirnya itu selain kepada Allah. Nah, kalau dalam kehidupan nyata ya, kalau diurutkan tawaf, wukuf di Arafah, terus di Masjidil Haram, terus hingga ke Mina, itu tuh kalau saya urutkan begini, kita itu tidak akan mendapatkan pengetahuan jika kita tidak membersihkan ego kita yang berada di dalam hati kita. Tawaf itu adalah suatu ritual untuk membersihkan ego kita dan hanya fokus memenuhi panggilan Allah. Dan wukuf di Arafah itu adalah tempat di mana kita untuk mengisi ruang keilmuan kita, yang dimana setelah kita mengkosongkan ego kita, pasti kita akan mendapatkan ilmu, dan kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu jika kita tidak membersihkan hati kita dari hawa nafsu dan penyakit-penyakit hati lainnya. Dan jika kita sudah mendapat ilmu, pasti dari ilmu Allah yang telah kalian dapatkan, kalian di situ akan mendapatkan sebuah kesadaran dan pengertian. Nah, dari sinilah setelah kalian mendapatkan sebuah kesadaran, pengertian, dan kalian juga sudah menjadi orang berilmu, maka kalian akan mudah untuk fokus total kepada Allah. Di sini hanya aku dan engkau ya Rabb, dan engkau dan hambamu ini ya Rabb. Terima kasih. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Mungkin kebanyakan orang banyak yang mungkin juga berniat kalau lempar jumroh itu melempar setan atau bagaimana. Itu sebenarnya itu tuh kita tidak boleh berniat untuk seperti itu, maksudnya melempar setan atau apa. Jadi di dalam ibadah haji itu kita harus difokuskan saja pada Allah untuk memenuhi panggilan Allah, tidak membayangkan hal-hal lain seperti setan ataupun yang lainnya. Karena buat apa juga kalau kita memikirkan setan, sedangkan setan itu bisa jadi penghalang bagi kita, sedangkan derajat setan itu kiranya itu tidak perlu dan tidak penting untuk dipikirkan menurut saya. Dan ada lagi tambahan mungkin buat mungkin pembenaran sedikit dari saya. Mungkin menurut saya ibadah haji itu tidak dapat dilaksanakan di banyak tempat. Menurut saya itu cuman di yang di Mekah itu, dan itu kan ya, kalau yang di Mekah itu
suatu kewajiban bagi orang-orang tertentu. Kalau orang yang tidak wajib itu melakukan suatu ritual atau sesuatu yang itu tuh pahalanya atau derajatnya itu sama seperti ibadah haji. Jadi bukan ibadah hajinya yang di banyak tempat atau apa gitu. Jadi menurut saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita